Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apalah arti sebuah panggilan? Dalam perjalanan hidup ini, berbagai ragam panggilan yang kita hadapi. Namun, bagaimana kita meresponinya? Apakah itu penting bagi kita? Seharusnya kita bisa membedakan manakah panggilan penting yang perlu kita responi atau kita abaikan. Bagaimanakah pengajaran Amsal terkait ini? Mari kita baca Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia ku tunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara yang terkasih, kembali kita diperhadapkan pada nasihat hikmat dan peringatan Tuhan. Pada ayat 1-3, dijelaskan bahwa hikmat berseru-seru di segala tempat, dan waktu itu ditujukan kepada semua orang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menyampaikan nasihat dan perintahnya untuk kebaikan umat manusia. Hikmat telah tersedia dan diberikan kepada manusia. Jika seseorang menyadari kebutuhannya akan hikmat, ia akan mencari dan mendapatkannya. Setelah didapatnya, hikmat itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya, yang tak dapat disamakan dengan apapun. Saudara, pada kesempatan ini, penulis Amsal melalui panggilan hikmat menjelaskan bahwa nilai suatu hikmat sangat berharga. Panggilan hikmat adalah panggilan untuk menerima tuntunan dan pimpinan Tuhan kepada kita. Hikmat memanggil orang agar hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Di ayat 11 dikatakan bahwa nilai hikmat lebih besar daripada permata. Bahkan semua yang menjadi keinginan manusia pun tidak dapat dibandingkan dengan nilai hikmat itu. Artinya, hikmat tidak dapat dibeli dengan uang karena terlalu berharga, baik permata dan emas pilihan sekalipun. Di mata manusia, sangat berharga pun tidak dapat membelinya. Hikmat tidak akan dimiliki orang yang mengandalkan kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan kedudukannya, tetapi menjadi milik orang yang hidup takut akan Tuhan, yaitu orang yang membenci kejahatan, orang yang membenci kesombongan, orang yang membenci kecongkakan, orang yang menolak tingkah laku yang jahat, serta mulut tidak ada tipu muslihat.
Orang yang demikian adalah orang yang menghargai hikmat dan hidupnya mau dipimpin oleh hikmat Tuhan, sehingga hidupnya dikenan oleh Allah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas panggilan hikmat Tuhan kepada kami, yang membuat hidup kami lebih bijak dan memahami perjalanan hidup ini dengan baik. Dengan hikmat Tuhanlah kami dituntun dan melangkah dengan baik. Melalui hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya langkah kami di depan bisa menjalani dengan hikmat Tuhan. Kami tidak ragu lagi atas pernyataan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.